Jadi hati-hati teman-teman kalau ganti kampas rem baru ya, itu harus ditata ulang bud ini. Jangan sampai ininya terjepit teman-teman. Kalau nggak ada efek sih nggak masalah. Dan namanya pabrik bikin part atau komponen itu pasti kan ada fungsinya teman-teman. Jadi kayak boot caliper ini kan fungsinya untuk menutup piston dari kotoran, dari air dan jenisnya. Di mana kotoran itu nanti berpotensi bikin rem macet. Kenapa macet? Karena dia bisa bikin karat. Nah, ketika piston ini berkarat, nanti efeknya itu piston ini macet dan menjadi kendala pada sistem rem. Ini berhubung pelanggan minta juga untuk dilakukan general check up. Nah, ini kita cek termasuk kaki-kaki, termasuk apa namanya ini, kita cek remnya 4 roda. Ini kita temukan kondisi rem belakangnya seperti ini. Sepertinya ini nama nggak diservis ini kelihatannya. Kalau dari bentuknya seperti ini, ya kotor banget untuk wheel silindernya. Coba dibuka mas. Kondisinya seperti ini, dalamnya kayak lumpur. Itu ada kebocoran minyak rem teman-teman. Udah lumayan parah itu. Oke, yang sebelahnya juga pasti remnya ngempos. Kan kadang pelanggan itu kan rasain kadang ya. Nah itu sampai olinya dilewer kayak gitu. Nah ini kondisi ketika minyak rem itu rembes atau bocor tapi tidak terasa. Padahal kalau udah kayak gini tuh pasti ngempos rem. Oke, yang sebelah kiri gimana tadi? Sebelah kanan. Coba cek sekarang. Coba ada rembesan gitu ya. Kanan coba sebelahnya. Nah itu bocor. Itu sama aja bocor ya. Kanan kiri. Coba kita cek-cek yang lain. Depan. Nah ini kampasnya. Kondisinya udah tipis dan juga udah pecah retak itu. Nah itu ada keretakan. Oke. Tadi macet nggak? Nggak macet ya. Cek pistonnya, karatan apa enggak? Kelihatannya sih masih oke ya. Begitu karatan. Coba nanti pastinya sih nanti ya setelah servis itu ada indikasi remnya macet apa enggak. Bootnya sobek. Nah ini teman-teman, kami tuh sering sekali menemukan boot atau karet penutup piston itu sobek. Bisa ditunjuk. Nah seperti itu teman-teman. Nah, dan dari hasil analisa kami, kebanyakan sobeknya boot itu pada saat penggantian kampas rem. Ya, ini kita nggak menyalahkan siapa-siapa ya, karena kita sama-sama nggak tahu. Cuma dari analisa lapangan, kita temukan itu seringnya sobeknya boot itu terindikasi pada saat masang kampas rem baru. Kenapa bisa sobek? Itu karena ketika pemasangan kampas rem baru, itu kita ini pastikan menekan piston ini agar masuk. Karena kampas rem yang baru kan tebel, kalau pistonnya masih metongol kayak gini, nah itu kan kampasnya nanti ya bisa dimasuki sama kaliper.
Otomatis piston ini kita dorong masuk, dan ketika piston kita dorong masuk, itu bootnya ini itu harus ditata teman-teman, jangan dibiarkan begitu saja. Kalau nggak ditata, nanti potensi untuk karet boot ini terjepit itu sangat besar. Itu yang menyebabkan karet boot ini sobek. Itu. Jadi untuk perhatian aja, siapapun yang mengganti kampas rem mobil apapun bukan hanya Grand Max ya, itu dipastikan ketika habis ganti kampas rem, ketika habis menekan piston ke dalam, itu jangan lupa bootnya itu ditata ulang supaya tidak terjepit. Ini yang sebelah kiri isinya sama, kampasnya juga sudah rapuh, sudah tipis juga. Ini perkiraan kalau dipakai jalan paling nggak sampai 500 kilo udah habis ini. Dan kondisinya juga sudah meripil kayak bebek meripil. Oke, yang sebelah sini juga sobek, sama kan sobek. Jadi hati-hati teman-teman kalau ganti kampas rem baru ya, itu harus ditata ulang begini, jangan sampai ininya terjepit teman-teman. Kalau nggak ada efek sih nggak masalah, dan namanya pabrik bikin part atau komponen itu pasti kan ada fungsinya teman-teman. Jadi kayak boot caliper ini kan fungsinya untuk menutup piston dari kotoran, dari air dan jenisnya, dimana kotoran itu nanti berpotensi bikin rem macet. Kenapa macet? Karena dia bisa bikin karat. Nah, ketika piston ini berkarat, nanti efeknya itu piston ini macet dan menjadi kendala pada sistem rem. Oke teman-teman, sekarang kita sesi penggantian ini wheel silinder rem belakang kanan yang bocor. Kita lepas dulu, kita kendorin dulu untuk door nempelnya ini. Ini untuk tipe wheel silindernya sebelah kanan ini dia nggak menggunakan nempel built-in ya, dia langsung ada selang juga ini di shoot mas ini. Kelihatan. Nah ini kita kendorkan dulu dua baut nempel selang ini. Cuman ini modelnya dia nggak ada nempel pembuangan angin, beda dengan yang sebelah kiri sana. Setelah ini kendor, jangan dilepas dulu, kita lepas baut dua ini, baut 10. Nah ini teknik ya, ini untuk teman-teman yang masih awam ini ya, beda dengan yang profesional nih, nggak bermaksud menggurui. Buat teman-teman yang belajar otodidak, ini baut 10 ini kalau kita kendorin, kita tarik gini berat tuh jangan dipaksa, nanti bisa larut ini, bisa selek, bautnya rusak nanti. Jadi tekniknya itu kita gedok kayak tadi. Nah kita gedok ini. Oke, nah ini kendor, lepas. Baut. Nah ini penggantian wheel silinder tanpa bongkar kampas rem. Kalau kita mengikuti SOP dari manufaktur atau dari pabriknya itu harus melepas kampas rem, cuman itu terlalu lama dan ribet. Kita pakai cara yang cepat, pakai sedikit skill melepas silinder ini tanpa bongkar kampas rem. Ini diusahakan cepat teman-teman, karena untuk menghindari minyak remnya ini habis di salurannya, kita terlalu lama. Bautnya cuma segini panjangnya. Itu dari depan. Oke, ini ya.
Udah kan? Bisa lah teman-teman dilakukan di rumah. Tutorial mas. Ini kebetulan sudah izin sama pemiliknya. Minta tolong ini mas, gombal mas, lap. Oke, nanti akan kita finishing ya, tetap ya. Ini kita pasang dulu aja yang penting. Nanti tetap kita finishing, kita bersihkan. Kebetulan kalau kampasnya tadi sudah kita bersihkan semua. Ini tinggal penggantian ini. Enggak usah mas, sudah manu nih, pakai kukunya Workudara. Oke, ini penampakan dari wheel silinder rem yang baru. Dan untuk tempat bautnya juga sama. Oke, kita pasang. Ini kenapa kita sarankan ganti satu gelondong ini, karena seringnya itu dalamnya sini tuh rumahnya ada aus teman-teman. Jadi kalau cuman diganti silnya itu nggak recommended kalau untuk pemakaian pribadi, karena seringnya itu nggak lama, nggak awet. Oke, sini selang dua ini kita paskan lubangnya dulu. Nah, itu selang dua dipaskan lubangnya, baru kita tekan ke dalam sambil kita ngatur ininya. Terutama malah melamun. Namun pacarnya ya. Oke, setelah ini udah pas ya, disut dari depan. Oke, pastikan ini pas ya, jangan sampai ini meleset, karena fungsinya dari wheel silinder nanti untuk menekan kampas rem ini keluar ya. Nah, ini udah pas, disut dari belakang. Ini selang dua ini kita gerakkan dulu pakai tangan ya, jangan langsung pakai kunci teman-teman. Nanti kalau enggak pas dia miring malah tambah masalah ya. Kita paskan pakai tangan dulu, baru nanti kita kunci baut 2, baut 10 tadi. Nah, ini kadang ya gampang, kadang ini agak susah. Kalau susah jangan dipaksa, pokoknya ini sampai bisa ngedrat pakai tangan tanpa kunci, untuk memastikan ulirnya ini dia nggak selek, nggak apa namanya miring. Nah, setelah dipastikan ini ngedrat, nah, diputar terus sampai pakai tangan nggak kuat, nanti kita teruskan pakai kunci. Oke, baru kita kunci pakai baut 10-nya ini. Pastikan jatuh. Pakai perasaan cinta, pakai perasaan cinta kan? Pakai perasaan cinta aja masih tinceng-inceng mas, untuk memastikan tepat sasaran. Barat kita itu mengungkapkan perasaan ke perempuan itu harus tepat sasaran, bukan begitu mas Wildan? Sangat betul. Ya. Jangan sampai kita terlalu effort, lengah sedikit kita goblok mendadak. Pengalaman pribadi ya mas ya? Sering mas. Sering. Ya 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 ya. Tenang mas.
Nanti kita ngonten lagi. Tunggu ya guys ya. Tunggu ya guys. Saya punya akun TikTok teman-teman khusus untuk guyonan. Kita beri nama Guyon Tenanan. Mungkin bisa di follow nanti di TikTok. Kita juga punya akun TikTok untuk khusus ini otomotif, sharing otomotif. Namanya JT Auto Series seperti di channel YouTube ini. Tadi kita kencengin set gitu, pakai torsi yang sesuai dengan feeling. Cukupnya lah, jangan sampai terlalu kencang nanti bautnya patah karena baut 10 doang, pendek. Dan harus kenceng, jangan sampai nanti lepas karena ini termasuk unsur vital, part vital dalam mobil kendaraan. Nah, ini masuknya sistem rem. Nah, setelah baut 2 tadi kita kencangkan, sekarang baut nepel pipa remnya ini ya kita kencangkan. Pas. Nah, oke. Set. Ini pakai perasaan cinta teman-teman. Jangan kendor, juga jangan terlalu kenceng. Oke, nanti akan kita bleeding ya, kita kuras minyak remnya dari 4 roda. Ini kita penggantian dulu. Dan untuk apa namanya ini kita siram air. Nanti kita semprot lagi. Ini sudah kita bersihkan sebenarnya tadi. Cuma karena dia kena ini, minyak rem. Kita bersihkan lagi. Karena minyak rem itu kalahnya sama air teman-teman. Dia kalahnya sama air. Oke, kita ganti yang sebelah sana. Jikono pate Gus. Oke ya teman-teman, seperti yang tadi. Pertama kita kendorkan dulu baut 10-nya yang ini. Oke, kelihatan? Nah, baut 10 ini ya. Oke, jelas? Nah, oke. Nah, ini kita gini kan berat teman-teman. Itu jangan dipaksa didorong gitu. Nanti bisa larut bautnya. Pat. Nah, ini caranya tekniknya gini. Nah, mudah kan? Oke. Nah, ini juga sama. Ini kita tarik gini kan berat. Ini tekniknya juga sama, kita pukul. Nah, gitu. Oke. Baru ini kita kendorkan. Nah, tadi ngendorin ini dulu nggak apa-apa, malah enak. Sama aja lah. Anu nih Gus, nambah nih kayak Gus. Goreng nih Gus. Ya. Bisa tinggal aja. Apa buat teh? Oke, kita kendorkan. Kita lepas baut 10 2 biji ini. Nah, udah lepas ini ya. Pisau dari depan. Ganti ini kita akan ke dalam. Ini. Oke.
Ini teman-teman caranya. Coba udah. Nah, terlepas. Sekarang ini tetap kita lap teman-teman. Ini bisa dilihat di paremnya ini supaya nggak kena kotoran nanti ya. Nah, nanti kan ini singgungan sama bagian dalam dari wheel cylinder. Silindernya kita lepas penutupnya, kita samakan tempatnya. Oke, sama tempat untuk dudukan bautnya juga sama. Oke, sekarang kita pasang. Oke, nanti kita finishing. Nah, kita paskan dulu lubang ini ya. Pipa nempel ini dapat lubang wheel silindernya. Nah, ini kita paskan. Setelah pas kita paskan sini dari depan sini. Nah, oke. Nah, enak kan? Tanpa bongkar kampas rem. Nah, terus ini kita threadkan untuk pipa nempelnya ini. Pakai tangan ya, jangan pakai kunci. Untuk memastikan threadnya ini benar, enggak miring. Tidak pakai perasaan cinta teman-teman. Kadang agak susah, kadang juga mudah. Nah, oke. Setelah ini cukup pakai tangan udah berat. Kita pasang baut penguncinya 10. Berat, nanti baru kita kendalikan. Saya mati lampu Gus. Ini kita nunggu pekerjaan kurang mesin teman-teman. Kita butuh kompresor. Kebetulan mati lampu agak lama ini. Kebetulan hari ini pekerjaannya banyak hubungan dengan listrik. Kita nyolder juga ini perpending karena mati lampu. Oke. Nah, udah nyala ini beneran. Oke, seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya, kita kencangkan pakai perasaan cinta. Jangan terlalu kencang karena takutnya bautnya patah karena baut kecil, baut 10. Juga jangan terlalu kendor nanti takutnya lepas. Ya, pakai perasaan cinta. Bagaimana kita menggunakan perasaan kita untuk perempuan. Ini saya menyesuaikan ini ya karena kameramen ini lagi masa puber ini. Sep. Sep. Oke. Metalnya ini kita kencangkan. Oke, kita siram air ini. Oke,
Nanti kita semprot pakai angin lagi ya. Ini untuk menghilangkan cairan minyak rem yang rembes ke sini. Nah, kalahnya itu sama ini, sama air.